A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi antum semua para siswa, para santri kelas 11 IPS. Saya sangat kangen sama antum, semoga antum juga kangen dengan pelajaran kita kali ini agar bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita tentang ekonomi. Tidak terasa kita sudah memasuki di semester 2. Alhamdulillah kita sudah di semester 1, sudah banyak berbicara tentang ekonomi. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membuka bab baru di semester 2 ini, yang kita akan berbicara tentang hal yang sangat banyak akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini di majalah, di berita dan sebagainya, yaitu kita akan berbicara tentang APBN dan APBD, anggaran pendapatan belanja negara, atau ada juga APBD namanya anggaran pendapatan belanja daerah. Hari ini kita akan sekilas akan belajar tentang apa itu APBN, dan yang kedua yaitu apa fungsi daripada APBN dan APBD. Ini kita lihat, kita akan bahas tentang yaitu APBN Indonesia, kemudian APBD. Kalau APBN berarti anggaran pendapatan belanja negara, yaitu Indonesia secara umum, pemerintah pusat. Kemudian APBD yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bisa daerah itu mungkin bisa tingkat provinsi maupun tingkat kota, madya, dan kabupaten. Coba kita langsung saja untuk pengertian APBN dan APBD. Apa sih APBN itu? Mungkin ada nanti bisa dari Anda bisa menjelaskan. Ya, APBN adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Kalau APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ngerti ya, APBN dan APBD. Kemudian itu secara singkatan lah. Tetapi kalau kita akan bicara tentang pengertian dari APBN, coba kita lihat berdasarkan undang-undang ya. UUD 45 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi intinya adalah APBN itu adalah pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kalau APBN, dan juga ada undang-undangnya dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, kita bisa melihat, dan juga yang pasti adalah untuk kemakmuran rakyat. Berarti di sini kita lihat ada anggaran pendapatan. Berarti pendapatan apa aja pendapatan? Kayak kita pendapatannya dari mana? Mungkin dari orang tua, atau dari bekerja, atau mungkin usaha, itu namanya pendapatan. Kemudian ada belanjanya, pengeluarannya apa saja, itu nanti juga akan ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang keuangan negara, pasal 1 menjelaskan dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang selanjutnya disebut dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi pemerintah di sini sebagai pemerintah pusat ya, atau eksekutif, biasanya akan menganggarkan apa saja pendapatan-pendapatannya, juga belanjanya. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk disahkan. Biasanya kalau secara umum di Indonesia biasanya karena pemerintah juga pusat itu juga perwakilan daripada DPR biasanya
partai yang menang, kemudian biasanya untuk APBN itu lebih gampang, artinya biasanya disahkan. Kalau tidak disahkan berarti menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Jadi prosesnya itu panjang lah. Biasanya yang bertanggung jawab terhadap APBN adalah Kementerian Keuangan. Yang bertanggung jawab adalah Menkyu, Menteri Keuangan. Nah, dari pengertian dasar di atas tadi kita dapat simpulkan bahwa APBN itu merupakan daftar yang memuat rincian berbagai sumber-sumber pendapatan negara, sumbernya apa aja. Kalau kita lihat di Indonesia yang paling banyak adalah sumber pendapatannya dari pajak ya. Bisa jadi mungkin dari minyak dan gas ataupun non migas dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis pengeluaran negara juga apa, rinciannya juga apa. Pengeluaran mungkin untuk pendidikan berapa, sektor mungkin pertahanan, militer, kemudian untuk sosial dan sebagainya, itu dalam bingkai namanya APBN. Dan APBN ini punya, nanti kita akan lihat fungsinya sangat berpengaruh dalam negara. Apalagi kalau kita melihat dengan kondisi pandemi sekarang, itu yang punya efek kejut atau punya efek untuk mendongkrak perekonomian adalah pengeluaran-pengeluaran dari negara, dari belanja negara. Contohnya adanya subsidi, kemudian juga adanya bantuan-bantuan, baik bantuan BLT, bantuan tunai langsung, ataupun sembako, ataupun bagi UMKM, bagi guru, kemudian lain sebagainya, bagi pesantren dan sebagainya. Ini sekilas tentang APBN. Insya Allah antum semua bisa memahami ya tentang APBN. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah fungsi daripada APBN dan APBD. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Tidak harus urut ya, bisa contohnya dari fungsi alokasi, pengawasan, perencanaan, distribusi, dan stabilisasi. Apa aja dari fungsi penjelasan dari fungsi ini? Ayo kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Otoritas itu adalah kewenangan. Jadi fungsi ini dasar untuk daerah dan negara dalam melaksanakan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Jadi mereka punya otoritas untuk mengatur keuangan negara. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi perencanaan. Jadi APBN ini artinya selama setahun ini yang direncanakan apa aja sih? Contohnya untuk bangun subsidi untuk BBM berapa, kemudian pendidikan berapa, kemudian untuk pertahanan berapa, untuk sosial berapa, dan sebagainya, itu adalah perencanaan. Jadi punya pedoman di dalam kegiatan tahun yang dianggarkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Artinya dengan adanya rincian seperti itu kan jelas. Ini untuk alokasi apa aja, untuk apa. Jadi bisa sesuai dengan ketentuan. Itu adalah fungsi pengawasan. Kemudian yang keempat adalah fungsi alokasi. Alokasi itu adalah dikatakan sebagai penyediaan barang publik ya. Atau ini digunakan untuk apa sih alokasi? Contohnya untuk pendidikan, alokasinya segini. Untuk kesehatan seperti segini. Untuk pertahanan seperti ini. Untuk pariwisata segini. Untuk contohnya kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin seminar atau apa dan sebagainya, itu namanya alokasi. Jadi ada alokasinya masing-masing. Itu adalah fungsi alokasi. Contohnya untuk membangun MRT, untuk membangun tol kalau memang ada dana dari pemerintah ya, atau bandara ataupun pelabuhan dan sebagainya, itu ada alokasinya. Jembatan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi. Artinya dana ini bisa juga ada, tidak boleh terpusat di satu sektor saja atau di daerah saja, tapi disebarkan. Dan juga salah satu penjelasan daripada fungsi distribusi artinya dengan contohnya yang kaya menjadi kemudian bisa didistribusikan dari pajak contohnya, kemudian didistribusikan kepada yang miskin melalui subsidi, melalui bantuan-bantuan dan sebagainya, itu adalah namanya distribusi. Fungsi dari distribusi. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi keenam, yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Jadi APBN dapat menstabilkan keadaan ekonomi.
Contohnya, kalau contohnya ekonomi sekarang lagi agak turun, kemudian pemerintah bisa contohnya memberikan stimulus, kemudian memberikan eh, apa namanya upaya bagaimana keadaan ekonomi bisa stabil. Contohnya harga-harga tempe mahal sekarang karena kedelainya mahal impornya. Pemerintah bisa contohnya melalui kebijakannya, contohnya melakukan subsidi terhadap kedelai sehingga kedelai harganya lebih turun sehingga uh, harganya bisa stabil. Atau juga melalui fungsi contohnya uh, apa namanya ke pasar, kemudian mengadakan bazar-bazar untuk menstabilkan harga, itu juga itu kan ada dananya itu. Nah, itu bisa digunakan untuk namanya stabilisasi. Karena jadi fungsi daripada APBN ini sangat-sangat krusial dalam membangun, kemudian mengatur dan juga menciptakan keadaan ekonomi, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Contohnya dengan adanya COVID ini, pemerintah menganggarkan untuk penanganan COVID berapa, baik itu untuk rumah sakit, untuk tenaga medis, kemudian untuk yang sakit dan sebagainya, itu adalah APBN yang mengcover itu semua. Kalau tidak, akan kesulitan nanti masyarakat, penanganannya juga akan sulit. Ini sekilas dari saya tentang, saya ulangi lagi, saya tadi sudah menjelaskan banyak tentang apa itu APBN, kemudian apa fungsi-fungsinya, dan itu sekali lagi sangat-sangat penting untuk kita ketahui karena memang kenyataan di masyarakat kita akan lihat fungsinya dan juga distribusi daripada APBN ini, kontribusi terhadap perekonomian itu juga sangat penting, bukan hanya ekonomi tapi kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari saya penjelasannya. Kemudian untuk latihan agar kalian bisa belajar juga, yaitu apa yang kamu ketahui tentang APBN, berikan contoh dari 5 fungsi APBN. Jadi tadi ada 5, kasih contoh aja. Contohnya fungsi alokasi apa, membangun, contohnya membangun jembatan atau lain sebagainya. Jadi tugasnya ditulis tangan, di buku tulis dan dikirim japri via WA melalui ke saya. Saya pikir cukup untuk hari ini penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Semoga bermanfaat. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.